Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Belajar Matematika oleh saya, Farah Hafiza Nur Afifah. Nah, pada kesempatan kali ini, silakan anak-anak dapat mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Baik, sekarang Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farah Hafiza Nur Afifah, NPM 18103060026 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai eksplorasi etnomatematika pada Menara Kudus. Nah, sebelumnya anak-anak bisa melakukan absensi pada link yang telah Ibu sediakan pada grup WhatsApp. Kemudian Ibu akan mengecek kembali bahwa anak-anak yang telah melaksanakan absensi atau belum nanti di akhir pembelajaran. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan memulai berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat ya. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka pada kesempatan ini kami sebagai guru akan melaksanakan pembelajaran melalui via online. Nah, pada pembelajaran kali ini kita telah melalui pembelajaran mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, selanjutnya kita akan mengaitkan dengan eksplorasi etnomatematika pada Menara Kudus. Nah, ada yang sudah pernah ke Menara Kudus? Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada pada slide Ibu ini ya. Nah, ini merupakan gambar Menara Kudus. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kali ini kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan yaitu 3.9 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Selanjutnya 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada 8. Yang pertama menyebutkan unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Menentukan luas permukaan kubus dan balok. Menentukan luas permukaan prisma dan limas. Menentukan volume kubus dan balok. Menentukan volume prisma dan limas. Menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Menentukan diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal dan pada bangun kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, selanjutnya terampil menggambar bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, dan diagonal bidang, bidang diagonal, dan diagonal ruang. Nah, tadi Ibu sudah menampilkan gambar Menara Kudus. Nah, ada yang sudah pernah ke sana? Ya, baik. Jika masih ada yang belum pernah ke sana, bisa berselancar ke YouTube maupun Google. Nah, di sana anak-anak bisa mencari tahu mengenai Menara Kudus. Nah, apa sih Menara Kudus itu? Nah, tahukah kalian Menara Kudus? Nah, Menara Kudus merupakan bangunan kuno hasil dari akulturasi kebudayaan Hindu Jawa dengan Islam. Pada era Sunan Kudus, menara ini digunakan sebagai tempat muazin untuk mengumandangkan azan. Bangunan Menara Kudus berbentuk seperti Candi Singosari di Jawa Timur dan Balai Kulkum yang ada di Bali. Dari segi filsafat, berdirinya Menara Kudus dapat diartikan sebagai tanda untuk menggantikan kepercayaan lama Hindu dan Buddha.
Nah, pada kepercayaan baru Islam. Sedangkan cerita sejarah di bawah Menara Kudus ini terdapat aliran dua sumber air kembar yang disebut Banyu Panguripan yang dipercayai jika kita meminum air tersebut maka kita akan hidup abadi. Nah, jika hal itu disalahgunakan maka akan sangat berbahaya sehingga air tersebut ditutup dengan menara. Jadi seperti itu ya sejarah singkatnya Menara Kudus. Next. Nah, kita perhatikan gambar Menara Kudus pada slide ini ya. Nah, pada gambar pertama, nah anak-anak sudah memperhatikan ya gambar pertama. Nah, di sini kita dapat mengetahui bentuk bangun ruang sisi datar apa saja yang terdapat dalam Menara Kudus ini. Nah, kita bisa mengeksplor dari ujung atas sampai ujung bawah, dari atap sampai bagian kaki menara. Nah, untuk gambar kedua ini sudah tampak jelas duplikasinya ya. Nah, di sini paling atas sudah nampak jelas bagian atapnya, yang tengah bagian badan menara, sedangkan yang bawah bagian kaki menara. Next, ada yang bisa mengetahui ini sudah terdapat bangun ruang apa? Baik, kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, iya, yang pertama, bangun ruang apa yang terbentuk pada bagian badan menara? Mana bagian badan menara? Nah, bagian badan menara terdapat pada di sini ya. Baik, kita perhatikan. Di sini terbentuk bangun apa? Ya, benar. Terbentuk bangun kubus. Nah, pada badan menara ini berbentuk bangun kubus. Nah, kita dapat berselancar di sebelahnya. Kubus. Kubus bentuknya seperti ini ya, kubus. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari berbagai macam bentuk bangun ruang sisi datar. Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, sekarang kita bisa mengeksplor dengan budaya yang ada di sekitar kita seperti Menara Kudus ini. Nah, pada bagian Menara Kudus yang ada pada bagian badan ini merupakan contoh bangun dari bangun kubus, bangun ruang dari bangun kubus ya. Sekarang kita lihat. Nah, bangun kubus ini terbentuk dari berapa sisi? Iya, benar. Terdapat 6 sisi. Nah, masih pada bagian sisinya berbentuk bangun apa? Ya, benar, yaitu bangun persegi. Karena kubus sisinya sama panjangnya. Nah, berikut kita tampilkan ini merupakan jaring-jaring kubus. Nah, bagaimana kita menentukan luas permukaan balok? Nah, luas permukaan balok, permukaannya berbentuk apa di sini? Ya, benar, persegi. Nah, sedangkan di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat berapa? 6. Iya, benar sekali terdapat 6. Nah, 6 dikalikan dengan luas persegi apa, anak-anak? Iya, sisi kali sisi. Jadi, luas permukaan balok merupakan 6 kali sisi kuadrat. Ada yang ingin bertanya? Iya, pintar sekali di sini sudah paham semua ya. Nah, eksplorasi yang pertama kita sudah menemukan bentuk dari kubus pada Menara Kudus ini ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada bagian kaki menara. Nah, pada bagian kaki menara ini terbentuk bangun ruang balok. Nah, pada bangun ruang balok ini kita duplikasikan pada gambar di samping. Nah, dapat kita lihat ya. Pada bangun balok ini bagian alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, di sini terbentuk jaring-jaring dari balok
Nah, sudah terlihat ya. Ini jaring-jaringnya. Dari bangun balok ini jaring-jaringnya terdapat berbagai macam, namun ini Ibu contohkan satu ya. Jadi kita menentukan luas permukaan balok. Nah, bagaimana menentukan luas permukaan balok? Luas permukaan balok merupakan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan lebar dikalikan tinggi. Nah, benar sekali. Anak-anak masih ingat rumus permukaan luas permukaan balok yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Ya, pintar sekali di sini masih ingat semua ya. Nah, dari bangun Menara Kudus ini sudah terbentuk bangunan balok, bangun ruang balok pada bagian apa tadi? Iya, kaki menara. Nah, berarti kita sudah menemukan 2 bangun ruang. Yang pertama bangun kubus, yang kedua bangun balok, bangun ruang balok. Nah, selanjutnya kita cari kembali pada bangunan Menara Kudus ini, apakah masih terdapat bangun ruang? Iya. Nah, kita cek pada bagian ornamen menara. Nah, pada bagian ornamen menara di sini terbentuk bangun ruang prisma segitiga. Nah, pada ornamen ini sudah Ibu duplikasikan ke dalam bentuk gambar, yaitu kurang lebih seperti ini ya. Nah, sudah terlihat. Nah, jika sudah terlihat, ini merupakan jaring-jaring dari bangun ruang prisma segitiga. Nah, untuk menentukan luas permukaan bangun ruang prisma segitiga, ada yang masih ingat? Ada apa? Iya, benar sekali. Tepat ya jawabannya dari anak-anak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya, berarti kita sudah menemukan berapa bentuk bangun ruang? Iya, 3. Yang pertama, bangun kubus terdapat pada badan menara. Yang kedua, bangun balok terdapat pada kaki menara. Dan yang ketiga, bangun prisma segitiga yang terdapat pada ornamen menara. Nah, selanjutnya yaitu bangun ruang apa yang terbentuk pada bagian ini? Bagian apa ini? Atap. Ya, atap menara. Nah, atap menara di sini, mohon maaf ya, ini belum ada kekeliruan. Nah, harusnya di sini bagian atap menara. Nah, atap menara ini berbentuk apa anak-anak? Iya, berbentuk 5 segi 4. Nah, di sini terdapat bagian alas yang berbentuk segi 4 yang mengelilingi. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkan pada gambar. Nah, ini merupakan gambaran dari 5 segi 4. Nah, untuk jaring-jaringnya sudah terlihat? Sudah. Ada yang masih bingung menggambarkan jaring-jaring? Tidak ya, karena sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini terdapat bangun 5 segi 4. Nah, anak-anak di sini merupakan alasnya dan bagian sampingnya itu membentuk bangun datar segitiga. Jadi, kenapa dikatakan bangun ruang 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Ya, benar sekali. Kita next. Nah, sebelum kita berlanjut, nah, tadi kita sudah menemukan berapa bangun ruang anak-anak pada Menara Kudus ini? Ya, 4 bangun ruang. Yang pertama bangun kubus, yang kedua bangunan bangun balok, yang ketiga bangun prisma segitiga, yang keempat bangun 5 segi 4. Nah, di sini anak-anak pasti sudah tahu bagaimana menentukan rumus dari luas permukaan dan volume dari 4 bangun ruang tersebut. Jadi, untuk
pertemuan kali ini kita singkat saja, jadi kita membahas mengenai eksplorasi dari Menara Kudus, terdapat bangun ruang apa saja dalam Menara Kudus itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan kepada anak-anak untuk berkelompok ya. Selanjutnya yaitu penugasan peserta didik berkelompok dengan jumlah masing-masing kelompok 4 orang. Kemudian amati lingkungan yang ada di sekitar peserta didik dan carilah bangunan bersejarah yang dapat dikaitkan dengan materi bangun ruang sisi datar. Nah, telah Ibu contohkan bahwa tadi yaitu bangunan Menara Kudus. Nah, bangunan bersejarah itu ada apa saja? Banyak sekali di Indonesia dan di sekitar kita, wilayah Jawa Tengah, terdapat banyak sekali. Ada bangunan bersejarah Gedong Songo, Borobudur, Candi Prambanan, dan Masjid Agung, dan masih banyak lagi. Nah, eksplorlah bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekitar kita, khususnya ya. Nah, selanjutnya diskusikan dengan anggota kelompokmu, lalu presentasikan unsur bangun ruang apa saja yang terbentuk dari bangunan tersebut. Selanjutnya, presentasikan hasil kelompokmu dan buatlah video penjelasan dengan baik. Nah, selain penugasan kelompok ini, Ibu juga akan memberikan penugasan secara mandiri, yaitu melalui lembar kerja peserta didik yang nantinya akan Ibu bagikan linknya pada WhatsApp group. Nah, karena pembelajaran kali ini telah mengakhiri waktunya, telah selesai waktunya, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Dan sebelumnya Ibu akan mengulas bahwa kita telah mempelajari beberapa bangun ruang sisi datar, yaitu bangun ruang kubus, bangun ruang balok, bangun ruang prisma, dan bangun ruang limas, terkhusus pada eksplorasi yang ada di Menara Kudus. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu telah menjelaskan menentukan luas permukaan dan volume pada bangun ruang tersebut. Jadi di sini anak-anak bisa mengeksplor apa yang ada di sekitar kita, lalu didiskusikan dengan kelompoknya dan akan Ibu berikan lembar kerja untuk dikerjakan ya. Baik, karena waktunya telah selesai, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Dan sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah bergabung. Dan Ibu doakan semoga anak-anak selalu sehat walafiat, karena di sini masih situasi pandemi COVID-19, jadi tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Nah, teruslah berlatih sampai kamu lupa dengan rasa letih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.